Sekian waktu lamanya filosofi yang menyatakan bahwa hidup itu seperti roda telah menjadi dasar keyakinan dari banyak orang percaya, sehingga rasa lelah, frustasi, kecewa, dan berbeban berat telah dianggap hal yang wajar untuk dialami. Jika itu yang menjadi dasar keyakinan, maka dampak hidup seperti apa yang akan dihasilkan? Tidak heran jika akhirnya kehidupan orang percaya hanya berputar-putar pada permasalahan akibat ketidakakuratannya sendiri. Bukankah Tuhan telah menetapkan kehidupan orang percaya terus naik dan tidak pernah turun, bahkan menjadi saksi dari kedahsyatan dan kebesaran Tuhan? Saat Roh Kudus tercurah, maka keberadaan kita akan menjadi senjata kebenaran untuk menghancurkan segala pekerjaan iblis di atas bumi ini. Bagaimana wujud konkret dari cara Tuhan melatih diri kita yang merupakan makhluk roh? Dan bagaimana cara kita bekerja sama dengan Roh Kudus untuk dibangun menjadi alat di tangannya? Mari temukan jawabannya di Ruang Tyrannus, The Room of Revivalists and Reformers. Selamat datang di dalam Ruang Tyrannus, The Room of Revivalists and Reformers. Hari ini Ruang Tyrannus akan membahas suatu fenomena yang sudah lama sebenarnya terjadi di antara orang percaya, khususnya di Indonesia. Ketika pada masa yang lampau dan mungkin sampai saat ini ada banyak orang-orang percaya yang memburu pendeta-pendeta atau hamba-hamba Tuhan yang asalnya dari luar negeri, yang saya pakai dengan istilah pendeta bule. Kalau ada pendeta bule datang ke Indonesia lalu membuat KKR, wah, ada banyak orang percaya yang datang menyerbu KKR tersebut, dan mereka berharap mujizat, mereka berharap kesembuhan, dan mereka bahkan berharap ditumpang tangan oleh para pendeta bule tersebut. Dan memang biasanya yang terjadi, kalau pendeta bule yang tumpang tangan, wah, itu khasiatnya lebih ampuh, tumbangnya lebih cepat, wah, asyar yang di belakang nangkepnya juga lebih cepat gitu datangnya itu orang waktu ditumpang tangan. Lalu lebih cepat juga terjadi kesembuhan dibanding pendeta lokal yang mendoakan. Ada banyak mujizat-mujizat yang terjadi kalau kita dengar ada pendeta bule besar datang ke Indonesia, wah, yang kanker disembuhkan, yang tumor disembuhkan, lalu apa, pokoknya segala macam penyakit itu disembuhkan oleh pendeta bule ini. Sehingga pendeta bule itu seolah mendapatkan keistimewaan di dalam hati orang percaya yang ada di Indonesia. Yang menjadi pertanyaan, benarkah pendeta bule lebih diurapi daripada pendeta lokal? Dan benarkah pendeta bule lebih dekat sama Tuhan daripada pendeta lokal? Semua itu akan kita jawab tuntas bersama dengan narasumber tetap saya yang telah ada di samping saya, Pastor Stephen Agustinus. Selamat datang kembali, Pastor, di dalam Ruang Tyrannus. Terima kasih, Gideon, dan ketemu lagi dengan semua saudara yang tune in dengan Ruang Tyrannus ini. Haleluya. Pastor Stephen, saya mau tanya sesuatu nih, Pastor. Ya. Mengenai fenomena begitu, Pastor. Sebenarnya fenomena ini dari sejak dahulu. Oke. Orang Indonesia, khususnya orang percaya di Indonesia itu, Pastor, kan kalau misalkan ada kedatangan pendeta dari luar negeri nih, Pastor, bule lah kurang lebih seperti itu, buat KKR atau saat ini ada channel YouTube, wah, itu rame gitu, Pastor. Dan apapun yang dikatakan oleh pendeta yang bule itu, Pastor, menerima saja, dan itu sesuatu yang terus dicari. Nah, apakah memang pendeta bule itu lebih diurapi daripada pendeta lokal begitu, Pastor? Atau mereka lebih dekat sama Tuhan begitu, Pastor, daripada kita? Ya, yang pertama yang saya harus tegaskan bahwa Tuhan yang disembah oleh para pendeta bule dengan Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sama. Jadi kalau bicara tentang diurapi, mana yang lebih diurapi? Ya tergantung siapa yang lebih sungguh-sungguh mengejar Tuhan. Oh, tapi kan, Pastor, banyak kita lihat tuh di video kan, kalau bule-bule tumpang tangan itu, Pastor, itu pasti pada berjatuhan, Pastor. Apakah kalaupun itu tidak jatuh pun menjatuhkan diri? Bukankah itu tanda juga bahwa mereka itu diurapi begitu, Pastor? Enggak, sebetulnya kita itu punya sebuah masalah. Sebagai sebuah bangsa, khususnya kita-kita yang tinggal di Pulau Jawa lah kurang lebihnya ya. Ya mungkin di pulau-pulau lain juga sama. Iya. Tapi seringkali kita itu sudah punya sebuah permasalahan yang saya sebut dengan istilah bule sindrom.
bule sindrom. Istilahnya seperti itu istilah ya, Pak? Istilah saya. Maksudnya apa? Ya, kita menganggap bahwa segala sesuatu yang berasal dari dunia barat atau yang dibawa oleh orang-orang bule itu selalu lebih bagus daripada kita yang berasal dari tanah air sendiri, dari lokal lah istilahnya seperti itu. Hal itu memang tidak bisa dilepaskan dari kenyataan bahwa kita itu pernah ada di bawah penjajahan VOC selama kurang lebih 3,5 abad. Dan itu otomatis ikut mencetak mentalitas sebuah bangsa, ikut mencetak mentalitas kita. Kurang lebihnya sama kayak orang-orang Israel, karena mereka tinggal di Mesir selama lebih dari 300 tahun, dan kemudian mereka dijadikan budak di Mesir, otomatis tanpa sadar mentalitas seorang budak itu melekat dalam keberadaan seperti menjadi sebuah jati diri dari kebanyakan penduduk yang ada. Nah, inilah yang seharusnya kita bongkar. Dan seharusnya setiap kita sebagai hamba-hamba Tuhan lokal, kita itu harus mulai belajar membangkitkan rasa percaya diri dari para pemimpin lokal yang lain, termasuk jemaat. Harus mulai belajar lebih mencintai produk-produk dalam negeri. Karena bukan hanya barang-barang tertentu yang sebetulnya Indonesia juga tidak kalah bersaing. Karena pada kenyataannya ada banyak perusahaan-perusahaan multinasional yang kantor pusatnya di luar negeri, beli barangnya atau belanja barangnya itu ya di Indonesia. Kualitasnya bagus. Kualitasnya bagus. Hanya memang ketika kita membuat produk tersebut tidak ada labelnya. Begitu kita ekspor ke luar negeri oleh perusahaan yang memang melakukan pakai tanda kutip outsourcing ke Indonesia, itu tinggal ditempel logo mereka. Dan ketika mereka membeli mungkin kira-kiranya hanya sekedar $10 katakanlah begitu nilai mereka. Ketika dijual kembali ke kita nilainya $100, hanya gara-gara ditempelin logo belaka. Padahal kualitas kita nggak kalah bagus. Saya mendapati, saudara, hamba-hamba Tuhan dari Indonesia itu kalau mengupas firman itu sebetulnya lebih mendalam, lebih detail daripada kalau saya mendapati pendeta-pendeta bule yang bikin KKR dan sebagainya. Kalau mereka datang ke Indonesia bikin KKR yang dikotbahin paling apa? Biasanya kalau nggak kelahiran baru, kesembuhan. Kalau nggak itu ya tentang berkah. Ya muter-muternya di situ-situ saja. Tapi kalau kita belajar dari hamba-hamba Tuhan lokal, hamba-hamba Tuhan Indonesia yang dibangkitkan Tuhan dari negeri kita sendiri, itu kalau mereka menggali firman, nggak kalah. Bahkan seharusnya ini pendeta-pendeta bule itu perlu belajar dari kita-kita hamba-hamba Tuhan yang di Indonesia. Keyakinannya sampai begitu ya, Pastor ya? Saya meyakini itu karena saya melihat sendiri. Kita sebagai hamba-hamba Tuhan di Indonesia tidak kalah dalam menggali firman. Hanya memang kita itu kalah dalam promosi. Kalahnya di situ kalah marketingnya. Kalau mereka istilahnya mendoakan orang pilek sembuh saja udah langsung seluruh dunia bisa tahu. Mujizat katanya. Nah, kita yang di Indonesia, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, bahkan orang mati bangkit. Yang tahu ya cuman keluarga atau kampung setempat doang. Karena kita kurang memarketkan diri kita. Ada banyak hamba-hamba Tuhan yang tanpa sadar itu membawa sebuah mentalitas, bagaimana ya? Saya menyebutnya ini mentalitas rendah diri. Bukan rendah hati, Pastor. Bukan rendah hati. Karena ketika mungkin terjadi sebuah mujizat yang hebat, dia berkata, biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan dan tidak perlu ada orang yang tahu. Dia takut kalau dirinya terkenal karena diketahui banyak orang membuat mujizat yang hebat, dia takut jatuh dalam dosa, takut jadi sombong.
Nah, ini adalah bagian dari sebuah sikap hati yang juga harus dibereskan. Suka tidak suka, kalau Tuhan bekerja lewat hidup kita, orang pasti akan mulai melihat kita. Nah, tinggal kitanya sendiri yang setel sikap hati kita. Supaya walaupun orang memandang kita, tapi kita tidak pernah pakai tanda kutip menikmati apa yang menjadi sikap dan tindakan orang yang ingin mengistimewakan kita. Sebagai hamba Tuhan, kita harus terus menjalani gaya hidup sangkal diri pikul salib. Itu caranya ya, Pastor? Itu caranya. Kita nggak boleh kemudian mulai enak juga ya diperlakukan istimewa. Nah, ini kita betul-betul mulai jatuh dalam dosa. Tapi ketika kita terus sangkal diri pikul salib, orang berkata, wah luar biasa ya Pak Stephen ya. Ya kita cukup jawab, terima kasih. Sudah, nggak usah dipikir lagi, nggak usah diingat-ingat gitu lagi, nggak usah dibayang-bayangin, apalagi sampai dibawa mimpi. Udah ngomong terima kasih, that's it, selesai. Ya, kita juga nggak perlu berkata, oh bukan saya, Yesus. Nah, kan kadang-kala kalau contoh katakanlah di gereja gitu, kita bikin perjamuan kasih, lalu kita suruh jemaat bawa makanan masing-masing, lalu kita makan satu makanan, enak ini, siapa yang masak nih? Nah, lalu disebut Ibu Anu, katakanlah gitu. Kita deketi ibunya, Bu, enak loh masakannya, luar biasa. Oh bukan saya, Yesus. Ini salah kaprah yang kalau menurut saya itu tidak pada tempatnya. Ya, karena memang Tuhan pakai hidup ibu tersebut dan pakai tanda kutip mengurapinya untuk bisa memunculkan masakan yang enak. Kita kasih ramuan dan jenis masakan yang sama. Tapi kalau saya yang masak belum tentu enaknya sama. Tapi kalau ibu itu yang masak, enak, ya kan? Nah, jadi ibu itu hanya perlu berkata terima kasih. That's it. Karena itu pujian yang disampaikan dengan tulus, dan kita perlu belajar terima dengan tulus. Nggak perlu sampai berkata bukan saya, itu Yesus. Karena setahu saya Yesus itu tukang kayu, bukan tukang masak. Ya, jadi nggak perlu sampai kemudian saudara jadi oh bukan saya, itu Yesus. It's okay, setel saja sikap hatimu. Orang memuji saudara, ucapkan terima kasih untuk pujian tersebut, and that's it. Terus jaga sikap hatimu supaya tidak terus jadi mengingat-ingat, menjadikan referensi. Oh si A ngomong terima kasih, kok si B belum ngomong ya? Kok si C belum memuji ya? Nah ini kalau seperti ini sikap hatinya keliru. Ya, kita hanya perlu belajar bertobat dan membenahi sikap hati kita. Tapi kembali lagi kepada prinsip tentang hamba-hamba Tuhan bule, kelihatannya lebih diurapi. Itu disebabkan karena memang kita sebagai istilahnya pribadi yang sudah sekian abad lamanya dibuat terkagum-kagum dengan keberadaan seorang menir begitu kira-kira, seorang pembesar. Maka otomatis ketika kita melihat ada orang bule yang lain datang, kita pun jadi tanpa sadar itu memunculkan bule sindrom. Mentalitasnya ini yang harus dibenahi. Ya, kita harus mulai belajar menyadari bahwa di hadapan Tuhan, bule ataupun lokal itu sama di mata Tuhan. Tuhan mencintai segala bangsa sama. Ya, Tuhan tidak lebih cinta orang bule daripada orang Indonesia. Bahkan saya berani memberi penegasan, antara orang Indonesia dan orang Israel, orang Yahudi, cinta Tuhan itu sama. Ya, mungkin kita berkata, loh Israel itu kan umat pilihan Tuhan. Loh emang saya bukan dipilih Tuhan? Saya juga umat pilihan. Loh tapi kan Tuhan juga punya ikatan janji dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Asal saudara tahu, Abraham itu bukan orang Yahudi. Belum ada orang Yahudi waktu itu. Abraham disebutnya apa? Orang Ibrani. Nah, apa yang dimaksud sebagai orang Ibrani? Orang yang mengembara sambil menggembalakan ternak. Tidak menetap tinggalnya. Tidak menetap tinggalnya. Nah, Abraham itu disebutnya kalau bahasa istilah sekarang itu orang nomaden yang terus berpindah-pindah.
Waktu itu belum ada orang Yahudi, tapi toh Tuhan mau menjadikan Abraham sebagai sahabatnya. Jadi tidak berlebihan kalau saya juga berkata Tuhan mencari sahabat-sahabatnya di antara orang Indonesia. Jadi kita harus mulai belajar membenahi mentalitas kita, bangun jati diri kita, temukan jati diri kita yang baru di dalam Kristus. Karena ini juga yang akan menolong kita untuk bisa mulai membenahi jati diri bangsa ini. Ya, sampai hari ini kalau boleh dibilang kita ini banyak diinvasi oleh kultur dan berbagai macam paham yang dari luar negeri. Rame drama Korea. Wah, semua orang jadi pengennya penampilannya kayak Korea. Rame drama India. Kita juga mulai gerak-gerak kepalanya. Rame drama dari tanah Arab. Sama kita juga nanti kayak gitu ikut-ikutan. Karena kita ini kurang kuat untuk bertumbuh dalam jati diri sebagai sebuah bangsa. Padahal kita sebetulnya punya jati diri Nusantara itu juga ada. Dan kita sebagai gereja Tuhan harus bangga bahwa kita ini adalah orang Indonesia. Ini harusnya orang-orang gereja yang bisa memulai menjadi pionir. Aku bangga jadi orang Indonesia. Saya sendiri kalau diminta ganti kewarganegaraan, saya nggak mau. Saya lebih suka di Indonesia. Walaupun paspornya kalau mau pergi kemana-mana harus minta visa ini, minta visa itu. Kalau misalkan saya pindah menjadi warga negara Amerika, katakanlah, paspornya paspor Amerika. Kemana-mana sudah tidak perlu apply visa lagi. Nah, kalau kita Indonesia kemana-mana ke negara-negara tertentu masih harus apply visa. Tapi saya tidak menyesal sebagai orang Indonesia. Saya justru bangga karena akan tiba waktunya. Kalau saya boleh bilang nih, negara-negara Eropa itu saya sebut dengan istilah negara-negara sunset. Negara-negara yang sedang mengalami kemerosotan. Sementara kita yang di Asia, khususnya kita di Indonesia, kita ini termasuk negara-negara sunrise. Kebangkitan ya, yang sedang mulai bangkit. Kita akan memimpin dunia. Amin. Kita akan membawa pengaruh hebat atas dunia. Bayangkan kalau bicara tentang Indonesia saja, dari sisi kekayaan alam, mana ada yang bisa ngalahin kekayaan alam di Indonesia. Bicara tentang emas, kita gudangnya. Bicara tentang minyak, kita juga banyak. Walaupun mungkin yang terbanyak masih di daerah Arab sana, tapi kita juga punya. Lalu bicara tentang berbagai mineral-mineral bumi yang lain, kita semua komplit. Bahkan uranium kita punya. Yang sering jadi masalah adalah mentalitas dari sumber daya manusianya. Sampai-sampai ada sebuah lelucon. Ada orang yang guyon begini, kalau kamu butuh cangkok ginjal katanya, kamu perlu perginya ke India. Karena di sana kamu akan bisa ketemu orang-orang yang mendonorkan ginjalnya. Kalau mau cangkok jantung, bisa pergi ke Cina katanya. Di sana sudah ada banyak dokter yang canggih. Nah, kalau mau cangkok otak kemana? Ke Indonesia katanya. Lu kok bisa? Karena banyak orang Indonesia yang otaknya nggak pernah kepake. Masih bagus. Masih di wrapping. Itu guyonan, tapi menyakitkan hati. Karena kesannya kita ini orang yang nggak bisa pakai otak. Tidak pernah pakai otak. Sebetulnya banyak orang-orang Indonesia yang brilian luar biasa. Jangan salah, ada banyak sekali orang-orang Indonesia yang cerdasnya luar biasa. Hanya permasalahannya kita ini punya mentalitas yang rendah diri. Sehingga walaupun istilahnya punya banyak talenta, tapi kalau minderan, pemalu, ya nggak kelihatan talentanya. Kita punya sinar terang yang bercahaya dengan kuat, tapi menurut istilah Alkitab tertutup oleh gantang.
ya sama aja tetap gelap sekitarnya. Kemanusiawian ya Pastor, rendah diri itu. Rendah diri tadi, mentalitas yang harus diubah tadi. Itu sebabnya saya mendorong semua saudara sebagai pemirsa yang dengan setia mengikuti Ruang Tiranus ini. Pastikan saudara terus belajar menggali prinsip firman untuk mengenali jati dirimu yang sesungguhnya, jati dirimu yang baru di dalam Kristus. Sehingga kita tidak terus menjalani kehidupan sehari-hari kita dengan membawa mentalitas hasil pembentukan lingkungan di mana kita ada, sementara lingkungan di mana kita ada seringkali bukan lingkungan yang istilahnya memberi support untuk kita bisa memunculkan berbagai potensi. Contoh, saya ingat betul tuh, dari sejak kecil kalau saya mau menunjukkan sesuatu, ada banyak orang yang langsung, sudah kamu anak kecil nggak usah pamer. Sering kan saudara dengar istilah itu, kamu anak kecil, kamu anak kemarin sore, udah diem aja, nggak usah pamer. Nah, ini menunjukkan kalau lingkungan di sekitar kita pun kurang mendukung untuk kita bisa terus memunculkan dan mengeksplor potensi yang kita miliki. Padahal sebetulnya sebagai orang yang lebih matang, orang yang lebih dewasa, lebih banyak makan asam garam, kita ini harus merindukan lahirnya generasi yang lebih baik. Saya rindu ada lahir generasi yang lebih baik. Saya belajar bahasa Inggris masih belepotan. Bahasa Inggris saya ala Jawa. Anak saya, ketika ngomong bahasa Inggris itu sudah tidak beda dengan orang Amerika. Saya sendiri kadangkala harus tanya, tunggu, you ngomong apa? Ulangi. Kadangkala saya bilang, Dedi tidak ngerti, bahasa Indonesia aja. Tapi artinya anak-anak atau generasi di bawah kita mulai muncul menjadi pribadi yang lebih unggul daripada kita sebagai orang tua. Dan saya yakin saudara sebagai orang-orang tua juga pasti rindu generasi di bawahmu muncul menjadi pribadi yang lebih unggul. Tidak ada satu orang pun orang tua yang saat ini punya profesi tukang becak contohnya, atau penarik andong, merindukan anaknya mewarisi pekerjaannya. Nggak mungkin. Walaupun saya ini kuli, katakanlah, saya kerja keras sedemikian rupa dengan satu tujuan supaya anakku bisa sekolah, potensinya tereksplor dan punya kehidupan lebih baik dari diri saya. Nggak mungkin saya kuli atau saya tukang becak, pekerja keras, pekerja kasar, merindukan anak saya melanjutkan pekerjaan kasar saya. Nggak mungkin. Saya lebih suka, saya ndak istirahat, yang penting bisa mengumpulkan cukup dana untuk anakku sekolah di kampus, di universitas, supaya lulus jadi sarjana. Atau kalau zaman dulu, lulus jadi insinyur. Supaya kerjaannya lebih bagus daripada orang tua. Adalah kerinduan dari setiap orang tua untuk memastikan anaknya itu menjadi pribadi yang lebih unggul daripada dirinya. Tapi ini masalah kita sebagai orang tua, tanpa kita sadari kita mencetak anak kita bertumbuh dalam batasan-batasan yang kita sendiri miliki atau alami. Dan tanpa sadar batasan-batasan yang mencetak diri kita mulai ikut mencetak anak-anak kita. Itu ngubahnya bagaimana Pastor? Karena sesuatu yang sudah terbentuk di kita ini kan secara otomatis kayak ingin diturunkan begitu kan Pastor. Itu membongkarnya itu seperti apa Pastor? Satu-satunya cara kita harus mulai belajar merubah sikap hati kita. Yang pertama, jangan takut, itu dulu. Karena kadangkala misalkan contoh, ini kita cerita dari kondisi anak ketika masih kecil. Anak baru mulai belajar jalan. Hati-hati nanti jatuh. Nggak apa-apa, biarin anak jatuh, nggak apa-apa. Tapi kita sebagai orang tua yang takut, yang khawatir. Akhirnya apa yang terjadi? Kita yang memprotek anak kita itu. Hati-hati jatuh, hati-hati jatuh. Lalu ketika dia mulai belajar memanjat-manjat,
manjat kursi, terus apalagi manjat ranjang. Iya. Wah, kita yang heboh sendiri. Jangan, enggak boleh, hati-hati nanti jatuh. Iya. Mungkin kita pernah jatuh dulu. Tapi apa yang harusnya kita lakukan pada anak kita? Biarkan, support dia untuk berani mengeksplor dunianya. Kita hanya perlu belajar apa? Mengawasi. Kita hanya perlu belajar menjagai, tapi tanpa harus kita ribut ataupun kita cerewet dan banyak memberi warning. Ini tidak gampang. Iya. Ini tidak gampang karena begitulah kita dulu dibesarkan. Ya, dan telah menganggap bahwa itu yang benar, Dan Pastor. itu yang benar kita anggapnya. Nah, jadi yang pertama ya kita harus jangan takut dulu. Jangan takut dengan apa yang akan terjadi. Iya. Lalu kalau anak jatuh sampai benjol bagaimana? It's okay. Anak akan belajar kok. Iya. Anak akan belajar dari apa yang dia alami dan itu memperkaya hidupnya. Wow, itu memperkaya justru ya, Pastor. Itu memperkaya hidupnya. Iya. Ya, jadi yang pertama jangan takut. Lalu yang kedua, kita harus mulai belajar membangun sikap hati, saya mau berubah dan saya mau terus belajar jadi lebih baik. Ini sikap hati yang harus kita bangun, termasuk dalam konteks pelayanan. Iya. Sebagai seorang hamba Tuhan lokal, ketika saya mungkin melihat pendeta-pendeta yang pakai tanda kutip sangat diurapi, saya tidak terus kemudian merasa jadi minder, kecil dan rendah diri. Tidak. Saya akan mencoba mencari tahu apa yang membuat dia kok jadi lebih super dibandingkan pendeta lokal. Iya. Saya akan selidiki, saya akan gali, saya akan cari tahu. Saya akan mencoba menemukan esensi yang menjadi titik pembeda antara si pendeta bule dengan pendeta lokal. Cari esensinya ya, Pastor. Oke, ya. Saya cari esensinya. Jadi kadangkala ada banyak orang-orang lokal itu begitu saja menjiplak pendeta-pendeta bule. Contoh, ketika pendeta bule mungkin dalam khotbahnya berkata, haleluya. Kita pendeta lokal yang terkagum-kagum juga jadi ikut-ikutan, haleluya. Tapi yang dijiplak itunya. Atau kadang juga pakaiannya begitu, Pastor. Ya, kalau itu pendeta pakainya selalu dasi kupu-kupu, contoh katakanlah, kita sudah ganti semua, pakainya kupu-kupu semua. Yang lebih diurapi yang ada putih-putih gini loh, Pastor, yang kotak kecil. Nah, gitu. Dasinya kita ganti dengan kotak kecil itu, gitu. kotak putih. Kotak putih. Ya. Lalu pakainya baju putih-putih, jasnya putih, ya, celananya putih. Jadi yang kita jiplak seringkali justru hal-hal yang eksternal, bukan yang esensial. Nah, saya nggak mau yang eksternal, karena yang namanya eksternal kalau dicontoh itu kalau bahasa sekulernya itu KW. KW 1, KW 2, KW 3. KW super gitu. Ada KW super. Nah, jangan sampai saudara menjadi pendeta KW 1. Gara-gara ikutan satu pendeta yang lain. Jadi saya yang menggali esensinya. Apa sih itu, Pastor, yang maksud esensinya itu apa, Pastor? Apa yang membuat pendeta ini katakanlah ketika berkhotbah jadi begitu diurapi, berbobot gitu apa yang dia sampaikan. Saya coba gali apa yang jadi penyebab. Saya mendapati dia itu punya rasa percaya diri yang tinggi. Jadi memang orang-orang bule itu kultur dan peradabannya itu memang mengizinkan atau mendorong anak-anak itu punya rasa percaya diri yang tinggi. Saya kasih contoh sederhana, coba perhatikan. Ya mungkin di film-film mungkin ya kurang mewakili karena kan disetel disetel sama sutradaranya. Tapi coba deh perhatikan, kalau katakanlah sekarang kan sudah ada banyak program-program YouTube yang menceritakan keseharian orang. Ya walaupun memang tetap ada yang disetel-setel juga, tapi minimal itu sedikit banyak mewakili. Perhatikan, anak-anak kecil orang bule itu berani
ngajak ngobrol orang dewasa, dan orang dewasanya juga mau ngeladenin gitu. Kadang berargumen juga. Berargumentasi. Mereka istilahnya itu setuju untuk tidak setuju. Punya pikiran yang kritis. Nah, ini adalah esensi-esensi yang saya temukan. Dan ya dibandingkan dengan anak-anak kita, biasanya kalau ditanya, halo ini siapa? Langsung blur, sembunyi di belakang ibunya. Atau bersembunyi di antara kaki-kaki ayahnya. Jadi pemalu, nggak berani. Nah, ini yang harus kita tanggulangi. Ya. Sementara kalau orang-orang bule punya rasa percaya yang tinggi, ya, percaya dirinya tinggi, lalu kritis, dia berpikirnya itu tajam, kritis. Nah, saya bertanya-tanya, kenapa kok kita nggak punya pikiran yang kritis? Nah, setiap kali kita mau nanya selalu di stop. Kamu anak kecil tanya-tanya melulu, dah diem. Sementara kalau anak orang bule tanya, diladenin sama orang tuanya, dijelaskan. Wah, kita orang tua berkata, capek deh Pak, ini anak nggak berhenti tanya. Loh, orang bule juga sama, anak-anaknya kalau udah nanya nggak berhenti-berhenti, tapi diladenin dengan tekun, diladenin dengan setia. Dan kebetulan orang-orangnya ini juga terpelajar orang tuanya. Nah, kadangkala kita orang tua di Indonesia kan tidak mau ditanya lagi sama anak kita, karena kita sendiri juga bingung jawabnya bagaimana gitu. Karena level pengetahuan atau informasi yang kita miliki juga terbatas. Nah, saya mendorong saudara, ayo pastikan kita sebagai orang tua terus membangun mentalitas yang mau terus belajar, mau menjadi lebih baik. Bahkan di antara hamba-hamba Tuhan, kita juga harus terus gali. Kenapa si A ini kok bisa excellent kalau melayani? Saya dengernya itu resep banget. Tapi kalau denger yang pendeta ini, wah, ngantuk saya. Apa bedanya? Saya bandingkan. Jadi dari situ saya mengasah ketajaman berpikir, ketajaman analisa yang saya miliki. Lalu saya mulai bangun dalam diri saya. Dari situ saya mulai mengalami progres. Esensinya itu udah dapat ya, Esensi itu yang penting. Tapi kan itu bukan sekedar kultur yang kayak Pastor Stephen bilang tadi, bahwa percaya diri bukannya sekedar kultur luar, tapi itu prinsip kebenaran. Itu Pastor? prinsip kebenaran. Tuhan tidak menghendaki untuk kita sebagai umat pilihan itu sering minder atau rendah diri atau tidak berani mengemukakan opini dan pendapat kita. Tidak. Prinsip firman jelas, kamu harus dengan tegas mengatakan ya kalau iya, mengatakan tidak kalau memang tidak. Jangan di tengah-tengah. Harus ada ketegasan, harus ada kepercayaan diri. Apa yang sudah engkau terima sebagai sebuah kebenaran harus engkau pegang dengan penuh keyakinan. Bahkan kalaupun katakanlah saya mengemukakan sesuatu, saudara tidak setuju, ya enggak apa-apa. Wong saya enggak merasa bahwa apa yang saya sampaikan harus selalu disetujui semua orang. Walaupun saya tahu pasti ini kebenaran. Ya, saya mencoba untuk persuade, saya akan mencoba mempengaruhi orang-orang yang selama ini ragu dan tidak berani. Tapi kalau mereka tetap tidak mau diyakinkan, ya urusan mereka. Saya juga tidak perlu merasa terhina atau tertolak. Kebenaran itu sudah memunculkan buah dalam diri saya. Makanya saya bagikan. Kalau orang lain terima, mereka akan nikmati buah yang sama. Kalau orang lain tidak mau terima, ya itu terserah mereka. Hidup-hidup mereka kok. Tuhan sendiri juga tidak memaksa semua orang harus percaya sama dia. Tuhan memberi keleluasaan untuk kita memilih. Termasuk untuk memilih jalan yang disangka lurus, yang dia sangka lurus, walaupun ujungnya menuju pada maut, Tuhan tetap memberi keleluasaan. Apalagi kita, apalagi saya nggak punya hak untuk memaksa, tapi saya akan mencoba untuk mempengaruhi. Saya mencoba untuk meyakinkan. Seperti sekarang ini, saya itu sedang mencoba mempengaruhi dan meyakinkan saudara untuk tidak terus mengidap bully syndrome. Karena ada banyak hamba-hamba Tuhan kita yang lebih dahsyat, tidak kalah dahsyat dengan orang-orang bule itu. Kalau bicara tentang mencari Tuhan, kita juga nggak kalah.
kita kalau sudah mulai puasa, kita nggak akan pernah berhenti sebelum Tuhan bekerja. Itu banyak hamba-hamba Tuhan kita modelnya seperti itu. Oh iya, sungguh-sungguh banget. Sungguh-sungguh banget, nggak kalah dalam segala hal. Kekalahan kita cuma satu, kurang marketing. Apa mungkin juga begini, Pastor? Itu sebagai permintaan dari jemaat gitu, Pastor. Maksudnya sudut pandang jemaat. Karena begini, misalkan, Pastor, ada hamba Tuhan bule, wah, khotbah berapi-api. Ya, seneng. Tapi waktu ngelihat orang lokal yang khotbah berapi-api, dianggap aneh. Kadang ya ini begitu, kan, kembali karena mentalitasnya. Mentalitas jemaat itu sendiri ya, Pastor. Jadi gini, let's say katakanlah Gideon ini bule, saya ini lokal. Saya menyampaikan sesuatu ke satu jemaat. Nah ini pendeta bule datang menyampaikan hal yang sama persis. Itu penerimaan jemaat bisa berbeda loh. Iya, benar kan. Itu karena mentalitas jemaat yang masih bule sindrom. Bule itu yang harus dirombak. Itu yang harus dirombak. Jadi jemaat bukan berarti kalau saudara mendengar hamba-hamba Tuhan lokal berbicara, kualitas mereka itu ecek-ecek. Jangan salah. Kita ini cuman kalah promosi aja. Kualitas nggak kalah. Bahkan kita jauh lebih bagus. Bahkan banyak yang jauh lebih bagus. Ya. Bicara tentang mentalitas, nah, mungkin kita masih ada kekalahan di sana. Ya, tapi kalau kita membangun mentalitas kita dengan benar, sesuai prinsip firman, karena kita itu semua harus bertumbuh menjadi serupa dan semakin segambar dengan Kristus sendiri. Nah, ketika keserupaan dengan Kristus semakin muncul, kita nggak ada lagi masalah tentang aspek mentalitas. Hanya kekurangan kita yaitu tadi, kita mungkin cuma masih kalah dalam promosi. Betul. Gitu. Nah, Pastor, kan tadi Pastor Stephen bilang bahwa ada banyak hamba Tuhan Indonesia tuh yang benar-benar sungguh-sungguh mencari Tuhan. Kalanya hanya di marketingnya aja nih, Pastor. Nah, ini untuk buat biar munculnya Pastor, bagaimana Pastor? Apa harus memunculkan diri atau seperti apa? Bagaimana caranya? Atau harus pakai teknik marketing sesuatu gitu, Pastor, biar bisa muncul? Gimana caranya? Jadi gini, Pastor? Saya itu mendapati kalau orang-orang bule itu mereka itu sebetulnya bekerjanya tidak single fighter. Mereka itu bekerja dalam bentuk tim. Ya, yang dimunculkan memang satu orang. Tapi ada tim yang di belakang orang tersebut yang bekerja memainkan peranannya. Yang membuat orang ini jadi lebih mudah untuk dikenal oleh banyak orang. Seperti misalkan di era digital seperti sekarang, hamba-hamba Tuhan itu tidak boleh kerja single fighter. Seperti misalkan saat ini, saya harus kerjasama sama Gideon. Ada juga Pak Mario dan kru tim yang lain di multimedia yang ada. Belum lagi kru multimedia yang khusus untuk melakukan editing. Karena ini ketika kita rekaman seperti ini nggak semua mulus terus begini, saudara. Saya juga banyak ada kekeliruan-kekeliruan. Cuman kan nggak ketahuan karena diedit oleh Pak Mario. Dan lalu kemudian harus ada lagi orang yang mungkin juga punya tugas untuk membroadcast materi yang sudah jadi ini supaya ketahuan, supaya diketahui oleh orang banyak. Nah, ini butuh orang yang ahli juga. Lalu kemudian dari sisi sinematografi, pengambilan angle, editing, itu perlu ada orang yang jagoan. Kan tidak mungkin saya yang setting kamera sendiri, lalu kemudian saya tanya sendiri, saya jawab sendiri, lalu setelah selesai saya edit sendiri, lalu kemudian saya yang publish sendiri. Nah, kalau selama ini kebanyakan kita modelnya kayak gitu. Ya kasihan deh elu. Tapi kalau kita sudah mulai mempersiapkan tim, nah tim inilah yang akan bekerja dan memainkan peranan supaya cepat sekali terjadi penyebaran konten yang ada ke banyak orang yang lain. Jadi saya mendorong saudara, para hamba Tuhan, pastikan saudara tidak lagi menjadi single fighter. Karena bahkan Superman pun sudah membutuhkan tim Justice League. Kapten Amerika dan Iron Man pun
sudah mulai butuh Avenger. Nah, kita butuh tim, winning team. Wah, tim pemenang. Nggak bisa sendiri lagi ya, Nggak Pastor, bisa sendiri lagi. Tapi tentunya harus diimbangi dengan kualitas dan hal yang benar-benar benar yang disampaikan. Betul, harus. Karena ada banyak sekarang ini orang-orang yang mengaku diri hamba Tuhan, mengaku pendeta, mengaku nabi, menyampaikan hal-hal yang keliru, tapi berhasil merebut begitu banyak pemirsa. Karena memang jagoan dalam mengemas packagingnya. Seperti betul-betul mempraktekkan prinsip demand and supply. Bahkan kadang-kala mungkin dibuat sebuah survei, ini demandnya masyarakat Indonesia itu apa saja. Nah, Antikristus di mana, Pastor? Permintaannya antikristus. Dengan ketemu apa yang menjadi demand dari masyarakat banyak, dia datang sebagai pemberi supply. Jadi langsung melonjak. Kayak misalkan contoh, ketika masyarakat luas sedang kecewa, merasa terlunta-lunta, dibuatlah sebuah lagu tertentu, langsung hit. Karena seperti menjawab apa yang menjadi perasaan dan unek-unek dari para pemirsa ataupun masyarakat umum. Menjawab kebutuhan jiwa. Menjawab kebutuhan jiwa. Sementara sebagai seorang hamba Tuhan yang harusnya kita lakukan, kita bukan berfokus mencari tahu apa yang jemaat butuhkan, tapi kita berfokus mencari tahu apa yang menjadi pesan dan suara Tuhan. Dan pakai pesan dan suara Tuhan itu untuk mengubah kehidupan jemaat yang ada. Seperti yang kita lakukan di ruang Tiranus ini. Saudara harus belajar buka hati untuk terima apa yang Tuhan sedang bagikan kepadamu sekarang. Jadi jemaat jangan sampai terjebak karena ini dari luar negeri atau dari penampilannya saja, begitu ya, Pastor ya? Betul. Jangan terjebak di areal itu ya, Pastor ya? Betul. Karena kalau kita betul-betul mencintai kebenaran, Alkitab memberikan penegasan. Orang yang cinta kebenaran akan dituntun oleh roh kebenaran untuk bertemu dengan kebenaran itu sendiri. Dan Alkitab menubuatkan, ketika engkau bertemu dengan kebenaran, engkau mengenal kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Haleluya. Jadi selalu ada perubahan yang terjadi. Dan hari ini saya berdoa, biarlah hati yang mencintai kebenaran sekali lagi betul-betul diimpartasikan, dilepaskan oleh Roh Kudus dalam hidupmu, membawa engkau menjadi pribadi-pribadi yang dituntun oleh Roh kebenaran untuk bertemu dengan hamba-hamba Tuhan yang membawa kebenaran yang sejati yang datang dari Tuhan sendiri. Dan kebenaran yang ditaburkan masuk dalam hidupmu memerdekakan engkau. Terjadilah di dalam nama Yesus. Haleluya. Pastor Stephen, terima kasih banyak, Pastor. Saya rasa apa yang Pastor Stephen sampaikan telah menghancurkan roh bule sindrom. Sehingga kiblat jemaat tidak melulu ke sana, tapi ke hamba-hamba Tuhan lokal yang benar-benar mencintai Tuhan dan membawa pola ilahi, sehingga mereka boleh bangkitkan, Pastor. Betul. Karena di satu sisi begini, saudara. Bule-bule ini, pendeta-pendeta bule ini minta maaf dengan segala hormat. Mereka kan cuma datang sesekali, melayani kita cuma beberapa hari atau beberapa minggu. Nah, iya betul ya, Pastor. Jadi mereka hanya membawa penampilan mimbar. Sementara hamba-hamba Tuhan lokal itu bersama dengan saudara setiap hari. Jadi dengan mudah saudara bisa melihat keseharian pendeta lokal yang ada. Dari buahnya Alkitab mengatakan, kamu akan mengenal pohonnya. Nah, kalau hamba-hamba Tuhan pendeta bule ini kan minta maaf sekali lagi dengan segala hormat. Mereka ini kan belum menunjukkan kehidupan sehari-hari mereka. Iya. Hanya bertamu lah begitu. Mereka hanya bertamu. Kalau bertamu pasti selalu menunjukkan sisi bagusnya. Belum apa adanya. Nah, kalau hamba Tuhan lokal kan apa adanya. Nah, seringkali kita ini lebih suka melihat hamba Tuhan yang cuma memunculkan pencitraan saja, bukan apa adanya. Tapi saya percaya di antara hamba-hamba Tuhan lokal di Indonesia, Tuhan sedang memunculkan
hamba-hamba Tuhan yang terus memanifestasikan kehidupan Kristus, memunculkan kesalehan ilahi dalam hidup sehari-hari. Dan kau bisa melihat hal tersebut, dan kau akan bisa mentaati, mengikuti, mengadopsi teladan hidup yang ditinggalkan oleh hamba-hamba Tuhan tersebut. Haleluya. Mereka justru yang layak dihormati, layak dihargai ya, Pastor. Setuju 100%. Ya. Baik, Pastor Stephen, terima kasih banyak kehadirannya di Ruang Tiranus. Pemirsa, saya yakin puas, Pastor. Haleluya. Kita ketemu lagi di Ruang Tiranus episode yang berikutnya. God bless you. I love you.